Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadil Afifi dengan NIM 2042269, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Sistem Pendukung Manajemen. Sebelum masuk kepada inti materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Sistem Pendukung Manajemen atau MSS. Sistem pendukung manajemen atau manajemen sistem mempunyai banyak jenis, antara lain TPS, OA, DSS, dan ISS adalah elemen MMS yang akan lebih menunjang eksistensi daripada SIM. MMS ini dibagi menjadi berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang ada di organisasi. Karena dengan membagi MSS sesuai dengan topiknya, komputer yang dijadikan alat bantu dapat menjurus ke salah satu topik atau pekerjaan yang dituju. Dan adapun pokok-pokok pembahasan di sini akan saya jelaskan, yaitu yang pertama sistem pengolahan transaksi, yang kedua otomasi perkantoran atau OA, ketiga sistem pendukung, yang ketiga sistem pendukung eksekutif. Pertama itu ada sistem pengolahan transaksi, TPS. TPS merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Contoh TPS yang mendapat data dari luar adalah pemasukan data penjualan, pembuatan fitur transaksi, pembuatan cek, reservasi hotel, keluar masuk data keuangan pada bank, point of sale atau komputerisasi pada kasir, penerima uang, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk data yang datang dari dalam, TPS dapat ditemukan pada perencanaan produksi, perpindahan bahan baku dan hasil produksi, pembayaran gaji karyawan, pembuatan dan perpajakan, pembuatan nota pembelian, dan lain-lain. Kedua yaitu ada otomasi perkantoran. Secara fungsional, Office Automation System atau OAS merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, dan mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau perkantoran. Office Automation System atau OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi. Kedua, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Ketiga, meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Tiga, ada sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS atau Decision Support System wawasannya lebih luas karena pada umumnya program DSS mempunyai kemampuan ISS ditambah kemampuan analisis. Meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagus ISS, definisi DSS sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan mampu manajer membuat keputusan. Ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DSS dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama, dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya sehingga dapat mencoba keputusan lebih dulu. Yang ketiga, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan keputusan yang intuisi, terutama di lingkungan yang cepat berubah. Yang keempat, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. Yang kelima, untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi beberapa manajer komunikasi dengan lebih baik. Keenam, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. 7, membantu bermacam-macam bagian dari manajemen. Yang kedelapan, ada DSS didesain untuk memudahkan dibuat dan mudah dipakai. Dan yang terakhir, DSS digunakan untuk membantu manajer sehingga setiap saat dapat diabaikan atau diabaikan. Yang keempat, ada sistem pendukung eksekutif atau ISS. Tujuan eksekutif support system adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber, lalu diserahkan pada manajer tingkat atas atau MTA.
MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor atau CSF, yang artinya faktor yang telah membuat suatu organisasi berjalan menuju sukses. Sifat dan keunggulan ICS pada umumnya yaitu pertama, dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. Yang kedua, dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan baik, dengan lebih cepat, lebih singkat, dan lebih up-to-date. Yang ketiga, dapat dibuat khusus secara individu sesuai dengan yang diminta MTA. Keempat, mempunyai kemampuan grafik yang cukup. Yang kelima, dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi. Yang keenam, dapat memberi gambaran individu. Dan yang terakhir, mampu mengambil data dari luar dengan mudah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.